Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu al-ayah amma ba'du. Hadratil muhtaramin alim ulama yang senantiasa kita muliakan, pengurus dan juga anggota majelis taklim Al-Hikmah yang kami muliakan, dan juga pengurus Musola Al-Ihsan Pak Yai Hamim, dan juga seluruh pengurus yang kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah yang kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku, anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah lebur wis mari rebutan. Alhamdulillah saya melihat, subhanallah, ya begini ini yang namanya Maulidur Rasul. Ya begini ini, apa inilah yang disebut dengan apa? Memberikan bekas kepada anak-anak kita. Loh, anak-anak kita dengan tragedi tadi, tragedi ya, kejadian tadi yang rebutan seperti itu tadi, subhanallah, membekas di dalam pikirannya anak-anak. Apa? Akan setiap tahun mereka itu akan mengenang. Kapan yo acara yang rebutan-rebutan itu kok suwimen? Alhamdulillah. Ya, ini salah satu cara kita untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Coba jenengan nganggur-nganggur ngumpulkan anak-anak seperti ini, tidak dalam acara seperti ini, kangelan Bu. Yakin nganggur-nganggur sampai ngumpulkan wong sakmene kae jumlahnya 3.000 ini. Loh, malaikat membuli wakil gitu. Majelis-majelis seperti ini didatangi oleh malaikat di belakang-belakang, subhanallah. Gak gampang mengumpulkan orang-orang seperti ini. Makanya Maulidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan wadah. Wadah. Tapi jangan khawatir, meskipun ini wadah, tetapi di dalamnya adalah merupakan ibadah. Inilah bentuk dari rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyatakan di dalam surat Yunus yang tadi saya bacakan ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Firman-Nya Allah, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerahmu, dengan anugerahku, dan dengan keutamaanku, wabidzalika, maka dengan itu semuanya falyafrahu, maka bergembiralah. Maka pantaslah pada malam hari ini jamaah Musola Al-Ihsan gabung dengan majelis taklim Al-Hikmah berbahagia, bergembira. Kenapa? Karena merayakan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, luar biasa. Jangankan jenengan Bu, Abu Lahab itu loh senangnya luar biasa dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab
yang padahal penentang Rasulullah ketika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Ketika lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab seneng. Kapan? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kandungannya ibu Sayyidatina Aminah. Wong Jawa ngarani Siti Aminah. Nek asline Sayyidati. Karena lidahe wong Jawa sing gampang ya wis diceluk Siti. Siapa? Siti Aminah. Loh, pada saat mau melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perutnya sudah mulai besar, loh Abu Lahab, Abu Lahab, sampai kenal Abu Lahab? Kenal? Kapan kenalannya? Masya Allah, Abu Lahab itu nyuruh salah satu budak beliau yang bernama Suwaibah. Seorang perempuan yang termasuk di situ berjasa atas lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abu Lahab ngomong sama Suwaibah, Suwaibah, aku minta tolong temenin iparku Aminah, istrinya adikku Abdullah yang sebentar lagi akan melahirkan. Tolong kamu temenin. Berangkat Suwaibah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melahirkan, setelah itu Suwaibah datang kepada Abu Lahab, bilang, wahai tuanku Abu Lahab, nih Aminah sekarang sudah melahirkan seorang laki-laki yang ganteng. Apa bu? Biasanya kamu ganteng iso seneng sampean. Ganteng. Sehingga apa? Berita yang dibawa oleh Suwaibah ini membuat hati Abu Lahab gembiranya luar biasa. Sehingga pada saat itu Abu Lahab langsung menyatakan, wahai Suwaibah budakku, mulai saat ini aku bersedekah, yaitu memerdekakan kamu dari budak menjadi orang yang merdeka. Abu Lahab seneng dengan lahirnya Nabi Muhammad, kemudian sedekah dalam bentuk memerdekakan seorang budak yang pada saat itu harga budak itu kira-kira sama dengan 7 ekor onta. Kira-kira onta saiki regane piro, Pak? Mbuh, sing enek iku dudu onta Innova. Masya Allah, nek Innova ribon ya sekitar 350 juta. Ya Allah, ya wis gak usah gede-gede, wis padha karo sapi sing regane 30 juta. Lah pada saat itu harganya sama dengan 7 ekor onta. Ya Allah, kira-kira nek dihitung saat ini sekitar 210 juta. Loh, Abu Lahab pada saat lahirnya Rasulullah memiliki hati yang senang sehingga dia melakukan sedekah dengan sebesar kira-kira 210 juta, yaitu dengan cara memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Subhanallah. Karena Abu Lahab, ketika Rasulullah menyebarkan agama ditentang, sehingga sampai Abu Lahab itu pada akhirnya dinas oleh Allah. Apa? Abu Lahab itu akan celaka selama-lamanya dan akan disiksa di dalam neraka seterusnya. Akan tetapi setiap hari Senin, Bu, setiap hari Senin, loh, siksaan kepada Abu Lahab itu diberhentikan. Ini pernah terjadi oleh para ulama atau alim atau keluarganya Suwaibah pada saat itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ditanyakan, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Abu Lahab menjawab, aku sekarang ini merasakan siksaan yang luar biasa. Akan tetapi Allah memberhentikan siksaanku ketika pada hari Senin. Dan bukan itu saja, di sela-selanya Abu Lahab itu, Bu, ngalirlah air yang bisa diminum oleh Abu Lahab. Sebab apa? Senangnya Abu Lahab, gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah menyebabkan diberhentikannya siksaan oleh Allah, dan tangannya keluar air yang bisa diminum itu sebab sedekahnya Abu Lahab. Alhamdulillah,
Jamaah Al-Ihsan, subhanallah, luar biasa. Hari ini gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW dan kemudian diikuti dengan sedekah berupa telur digantung-gantung dok sakmono kae mau itu. Wis regane piro? Masya Allah, yakin nek kapane endok sampai gantung itu nanti akan menjadi nikmatnya kita ketika kelak nanti di akhirat, karena kita cinta kepada Rasulullah dan sedekah ketika kita mengagungkan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk apa? Acara-acara seperti ini adalah kita adakan. Tiada lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan itu saja, tetapi kita pun akan diberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah, sehingga pantaslah, haruslah kita selalu yang namanya mentauladani, mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu sampai ketahui, menyontoh Rasulullah itu tidak gampang. Nyontoh Rasulullah itu nggak gampang, angel bu. Kalau mengatakan kita teladani Rasulullah, aku sudah seperti Rasulullah, angel nyontoh Rasulullah. Apalagi kita yang sekarang, ya Allah, Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Fat, Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum ruk'an taradun ruk'an sujadan yabtaguna minallahi min fadlih simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dalam ayat ini ada 5 kepribadian Rasulullah yang patut untuk kita contoh. 5. Tadi saya ngomong 15 menit, padahal lewat 15 menit. Padahal ada 5. Satu materinya nanti ini adalah 30 menit. Nek 5 berarti 2 jam setengah. Kuat? Setuju? Well, ini aku tinggal mulai. Wes, kalau sakit. Yang pertama, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang bersama Rasulullah yang harus kita contoh adalah asyidda'u 'alal kufar. Apa makna asyidda'u 'alal kufar? Maknanya adalah tegas, keras terhadap orang-orang kafir. 1. Yang dimaksud tegas keras terhadap orang kafir itu bukan berarti kita itu kalau ketemu wong kafir, wong non-muslim kemudian gengkerengan, bukan. Yang dimaksud bukan kita menabuh peperangan dengan mereka, bukan. Akan tetapi keras terhadap orang-orang kafir itu adalah bagaimana kita ini memegang teguh terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah telah menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu yang namanya menyebarkan agama Islam, tantangannya luar biasa. Rasulullah itu pernah sholat sujud ibu disiram nganggo kotoran onta pernah. Coba nek jenengan sholat yang dilewati bocah cilik mulai wis ngamuk. Ini Rasulullah sholat sujud disiram kotoran onta. Lalu apakah Rasulullah marah? Enggak. Coba jenengan sholat dilewati bocah cilik mulai wis rasane wis kate dikepati. Kok jarine nyontoh Rasulullah. Ojo. Bocah cilik lewat itu karena ndak ngerti, nggak usah diomel-omeli. Mulai sampai omeli sesuk gak gelem ning masjid, gak gelem ning langgar,
gak gelem ning musola. Terus siapa yang mau nempatin musola nek sampai wis mati? Itu ada tidak usah keren-keren kalau bocah kecil. Memang begitu kerjanya nakal, ya memang kudu nakal bocah cilik. Gitu. Lagi pernah gue anak ajak sholat berdadak ini uang langsung dijiwongkrok nih ya Allah, kalau tak jongkrok dewe ya Allah, cukup. Rasulullah tidak seperti itu. Makanya Masya Allah. Ini Rasulullah. Rasulullah juga pernah ke Masya Allah. Luar biasa. Ketika beliau itu dakwah di Taif. Coba ketika menerima banyak penolakan di Mekah. Rasulullah itu pergi ke Taif dengan harapan diterima. Ternyata nggak diterima. Sampai di Taif itu loh, Bu. Rasulullah itu dilempari batu. Sampai berdarah. Itu malaikat nadai darah, jangan sampai yang namanya darah itu netes di bumi. Sampai malaikat ngomong, ya Rasul, apa perlu gunung tak angkat tak beletno nih penduduk Taif. Coba, untung nabinya bukan sampean. Untung nabinya bukan sampean. Tapi ketika Rasulullah yang diperlakukan demikian rupa, Rasulullah tidak ingin membalas. Tapi apa? Jangan wahai malaikat, tidak apa-apa. Mereka memang belum tahu. Tapi ingatlah suatu saat akan muncul dari tulang sulbi-sulbi mereka, yaitu manusia-manusia yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya Taif sekarang di sana semuanya 100% orang Islam. Kenapa? Karena kebaikannya Rasulullah. Lalu yang kedua, ruhama'u bainakum. Rasulullah itu memiliki kasih sayang yang luar biasa, baik kepada sesama muslim juga sama kepada orang yang non-muslim. Lo pernah Rasulullah itu, Bu, ketika itu ada seorang nenek-nenek tua Yahudi yang buta matanya. Dia itu kalau pagi diantar sama cucunya, ditaruh di gerbang pasar. Lo tuh nenek-nenek tua, ini nenek yo tua, buta bisa agamanya Yahudi. Loh, Masya Allah ketika duduk di situ, tuh nenek-nenek pidato. Apa pidatonya? Pidatonya itu merasani Rasulullah. Apa dibilang? Oh, Muhammad itu mengajar, Muhammad itu gila, Muhammad itu nggak bener. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan agamanya Muhammad. Nggak karu-karuan suaranya. Sampai suatu ketika terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah mendekat. Lantas apakah Rasulullah marah? Tidak. Coba nih jenengan. Yakin sampai takut lambene itu. Masya Allah. Rasulullah datang. Apa kemudian? Pulang Rasulullah dibawain nasi atau bubur. Disuapinya itu nenek-nenek dengan penuh kelembutan. Sampai kapan? Sampai Rasulullah wafat. Maka suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah anakku, adakah akhlak Rasulullah yang belum pernah engkau ceritakan kepadaku? Apa kata Aisyah? Ada wahai Rasul, wahai ayahku. Rasul itu setiap pagi ke pasar membawa makanan. Yang di situ di sana ada seorang nenek-nenek dari bangsa Yahudi yang buta matanya dan tiap hari disuapi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian bilang sama Aisyah, "Wahai Aisyah, bikinkan aku akan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah." Kemudian Rasulullah datang kepada sahabat Abu Bakar. Loh, Abu Bakar kagetnya luar biasa. Dari kejauhan sudah terlihat, Masya Allah, ini orang nggak tahu diri, sudah tua kayak gini, omongannya pedes, omongannya tajam, setajam silet. Masya Allah, akhirnya apa? Kemudian disuapi contoh Rasulullah. Loh, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika disuapi itu dilepeh ternyata.
apa ini? Kamu bukan orang yang biasanya nyuapin saya, katanya nenek-nenek itu. Mana orang yang biasa nyuapin saya? Dalam hatinya Abu Bakar, Masya Allah, aku nyuapin dilpeh. Bagaimana Rasulullah nyuapinnya sehingga terasa betul kelembutannya. Akhirnya apa dikatakan, wahai nek, ketahuilah orang yang selama ini nyuapin engkau sekarang sudah wafat, dan dia itu adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu langsung nangis itu nenek-nenek. Lalu apa yang terjadi? Ketahuilah wahai Abu Bakar, saat ini juga aku menyatakan diri masuk Islam dan aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelembutan hati Rasulullah menyebabkan seorang Yahudi menjadi masuk Islam. Masya Allah. Wes panjang ini kalau nggak ceritakan, terus nanti diundang nih. Masya Allah, disisakan separuh. Si loro, si telung kasih. Wes kado terakhir, si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak pada bekas sujudnya orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan bekas sujud itu bukan tanda hitam ning oleh jidat, duduk tanda hitam ning batu. Si mahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak pada bekas sujud di wajahnya. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bagaimana seseorang ketika dia di luar sholat, dia itu bisa menjadi orang yang tidak sombong, orang yang tawaduk kepada siapapun. Maka nggak pantas kalau kita itu jadi orang yang sombong. Nek dikai banding-bandingan, sing pantas sombong itu dunia Rasulullah sempurna segala-galanya. Rasulullah ditanggung surga oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak ada yang namanya jauh dari sifat kesombongan. Sampai suatu ketika kaki Rasulullah itu bengkak. Kaki Rasulullah bengkak. Kenapa? Saking lamanya menahan berdiri ketika melaksanakan sholat. Itu sampai ditangisi sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasul, apakah harus seperti ini? Kakimu hingga bengkak, padahal kaki ini sudah dinas oleh Allah bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, kedamaian hatiku adalah tatkala ketika aku melaksanakan sholat komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, Rasulullah bengkak kakinya dijamin oleh Allah surga. Kita belum dijamin surga oleh Allah, bengkak matanya kebanyakan tidur. Masya Allah, gitu itu kita kok ini masuk surga gitu. Kadang sholat sering ditinggalkan. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini jam 9:30. Ya, sesuk dino Minggu wayahe mancing. Bukan terus jelas sih sampai sesuk wayahe mancing. Ini tak terus toh wes sesuk tak mancing wes angel iki wes. Oke, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan yang berkaitan dengan cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah memberikan maksud dari apa yang menjadi hajat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Ya Allah, karuniakanlah kami bisa hadir ke makam Rasulullah di Madinah dan kelak di akhirat nanti berikan syafaatnya dan jangan kau pisahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari ini langsung dulu. Tumpengnya wis nunggu balik.
Allahumma barik lana tok. Mari kita sama-sama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dikabul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afaq wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ila darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin Rabbana hab lana minasy syakirin Rabbana hab lana minas salimin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al auladana wa talamitana min ahli ilmi wa min ahli khair wa ahli Qur'an wa hafiz tawali jannatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa marafaqatahu ya Allah. Allahumma rzuqna bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna wa ahlana bil afiyah wa biran wa barisna wa husnul khotimah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an ya Allah wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innaka ra'ufur rahim ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wa akhiratum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.